Assalamualaikum Bolo, selamat datang dan kembali lagi di Tommy Richard Official YouTube Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat, selalu dalam keadaan baik, baik lahir dan batiniahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai Underbone Sleep Engine, mesin Underbone Sleep Engine 116 cc yang kemarin waktu nyeting di Boyolali itu rasionya bermasalah. Nah, kemarin kan sampai rumah terus aku evaluasi. Setelah aku evaluasi ternyata benar prediksinya. Jadi gigi duanya itu rasio gigi duanya yang apa? Yang sekunder atau yang dapat as gear depan itu uh, kendor. Jadi melotrok gitu kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya diterjemahkan sendiri aja wis. Gak mudeng aku. Nah, terus itu udah aku revisi sama tukang resionya. Alhamdulillah ini barangnya udah datang. Langsung saja mau aku rakit, mau aku eksekusi biar besok kita bisa agendakan lagi untuk nyeting motornya. Nah, jadi gitu. Jadi masih tetap harus dicari ya sampai benar-benar maksimal, sampai motornya benar-benar banter, sampai motornya benar-benar kompetitif, biar besok pada saat waktu dipakai buat balap itu nggak malu-maluin, biar bisa kompetitif juga dan bisa memberikan tontonan yang menarik gitu. Oke, bagaimana proses perakitannya? Simak terus videonya ya. Oke, Bolo. Lah ini rasionya udah sampai ya. Ini rasionya udah sampai. Terus sekarang kita cek dulu. Lah kemarin tuh yang melotrok tuh ini. Nih. Lah terus ini kemarin sama tukang resionya ini dilas. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Lah sama tukang resionya kemarin ini dilas. Ini dilas. Sebelum ini dilas, ini tuh disesuaikan dulu spellingnya, terus jaraknya, toleransinya itu udah dicek dulu, kemudian ini dilas terus dibubut ulang. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Ini versi ngiritnya ya. Kalau pengen nggak ngirit ya ganti baru gitu aja. Nah, terus yang primernya ini dibikinkan baru juga nih. Kan ini biasanya kan bikinnya pakai kuningan gitu. Nah, terus ini dibikin pakai bearing gitu. Nah, ini pakai bearing jadi biar lebih apa? Kalau bahasa Indonesianya tuh lebih bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya tuh lebih litir gitu muternya. Muternya tuh lebih lebih halus gitu. Nah, ini gigi perbandingannya ini ya. Ini aku nyoba pakai 17. Terus yang sekundernya ini pakai 27. Ini buat slip engine dulu ya. Nah, kalau pakai BBS standar tuh biasanya pakai 1728. Gitu lah. Karena ini udah beres, langsung aja kita rakit mesinnya ya. Ini udah aku bersihkan juga kemarin semuanya, kerkasnya udah aku pasang juga. Terus ini tinggal ngerakit rasionya, setelah itu kita rakit di mesinnya. Oke, Bolo, lanjut kita rakit ya rasionya. Oke, kita rakit-rakit. Selalu gunakan sarung tangan ya, Bolo, biar sesuai dengan SOP.
Oke Bolo, nah ini rasionya udah kepasang semua. Ini gigi 2-nya udah, gigi 3-nya gigi 4-nya udah, gigi 3-nya juga udah, gigi 1-nya juga udah. Nah setelah itu kita lanjut rakit di mesinnya ya. Oke Bolo, kita lanjut rakit di mesinnya ya. Bismillah, semoga nggak ada masalah biar nyetingnya juga bisa maksimal. Kita pasang dulu rasionya. Oke, kita pasang botolannya udah, sekarang kita pasang cakarannya. Ini masang cakaran kayak gini tuh bebas ya Bolo, sepenaknya kalian aja gimana. Jadi nggak mesti harus caranya sama, yang penting kepasang dengan benar. Oke, sudah. Kita pasang asnya. Slep. Oke, jangan lupa ya ini pernya. Nah, lanjut sebelum kita lem, sebelum nanti crankcase-nya dilem, ini dicoba dulu apakah sudah sesuai spelengnya. Nah ini loh Bolo, ini harus diperhatikan ya, spellingnya ini yang di rasio asgernya ini harus ada spellingnya gini ya, nggak perlu terlalu banyak, yang penting ada spellingnya gini. Ini insya Allah nggak masalah ya, maksudnya tuh nggak khawatir akan apa, akan lengket rasionya gitu. Terus yang di as rasio depan ini juga harus dicek, yang di bagian nose coupling ini juga harus ada spellingnya gini tuh, insya Allah gitu aman Bolo. Oke, lanjut kita lem dulu ya. Kita lepas lagi. Kemudian kita lem dulu. Oke Bolo, lanjut kita kasih lem-lem dulu di bagian crankcase-nya. Nah, seperti ini, merata ya. Usahakan jangan sampai lemnya delewer-delewer, biar nggak bikin kotor. Gitu kan, ini ruang bakarnya kan di sini ya, jadi diusahakan jangan sampai lemnya tuh sampai masuk ke ruang bakar gitu.
Oke, beres bolo. Sudah selesai ngelem-ngelemnya. Lanjut kita bersihkan yang delewer-delewer ini biar tidak masuk atau tercampur di ruang bakar. Oke. Nah, oh iya, for your information ya, ini kalau bisa diusahakan kalau ngelem di bagian crankcase ini pakai lem yang high temp ya. Jadi yang spesifikasinya itu punya apa, bisa bekerja dengan suhu tinggi. Jadi lemnya tuh nggak gampang rembes gitu maksudnya. Nah ini aku pakai Permatek ya lemnya. Tuh ini rekomendasi juga dari warga racing Indonesia, mayoritas juga pakai ini gitu. Oke, kalau udah langsung kita rakit aja. Kita pasang krek asnya. Oke, lanjut kita pasang baut-bautnya bolo. Oh iya, ini baut 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 crankcase-nya ini udah aku ganti ya bolo. Jadi nggak pakai orisinilnya, tapi udah aku ganti pakai yang baut model kunci 8. Kalau baut aslinya kan masih pakai yang itu, yang obeng plus diketok-ketok itu. Nah ini udah aku ganti pakai yang baut kepala kunci 8 gini biar lebih cepet aja. Kalau misalkan bongkar-bongkar belah-belah tuh biar lebih cepet itu. Dan ini kalau masang baut crankcase gini diusahakan tetap pakai kunci torsi ya. Tuh ini aku torsinya pakai 10 Nm. Ini kunci torsinya aku pakai Tekiro yang murah aja tapi nggak murahan. Oke, udah beres bolo, alhamdulillah. Nah ini kan lem-lemnya kan kalau ketekan kan delewer-delewer gini toh, lah ini langsung dibersihkan gitu, biar nggak jadi masalah. Wes gitu aja sih. Kalau ngerakit mesin gitu aku. Tapi ya harus dicek dulu semuanya dalam keadaan normal dan benar. Gitu bolo. Tapi ini mohon maaf loh ya, karena aku bukan mekanik jadi ya, cuman aku kan pengen tahu dan aku pengen ngerti gitu loh. Oh, caranya belah mesin tuh gini, cara ngerakit mesin tuh gini. Gitu tujuannya ya biar bisa bantuin gitu. Kalau misalkan aku diajakin balap di luar Jawa katakanlah, atau di Jawa sekalipun kalau mekaniknya mengalami kesulitan kan bisa saling tolong menolong kan gitu. Udah beres bolo. Sekarang kita lanjut merakit hose couplingnya dan yang di bagian ini ya, termasuk gigi primer, balancer dan lain sebagainya. Oke bolong, kita rakit gigi primer dan hose couplingnya. Ini aku pakai balancer 125 gram ya.
Ini mau nyoba kalau pakai balancer enteng nanti hasilnya bagaimana. Dan ini aku ada alternatif nih. Kalau misalkan pakai kolar apa? Kolar sporty, kan itu kan kolarnya kan pendek, lebih panjang, punya full cloth kan. Nah, ini bisa diganjel pakai ring Big Pen Kerkas punyanya Peace Air. Jadi ini bisa buat ganjel gini, bisa buat ring gini biar biar jos gitu. Terus kita pasang gigi primernya, jangan lupa sepinya dipasang. Kalau udah kita pasang gigi primernya. Nah, ini kan ada ring ya. Nah, ini ada dua ring yang tebal sama ring yang tipis. Yang di gigi primer ini. Nah, ini yang ringnya yang tipis ini bentuknya tuh nggak flat tapi cekung gitu. Jadi diusahakan yang cekung ini di posisinya di dalam gini. Jadi nanti pada saat dikencengin ini tuh ringnya neken ke dalam sana gitu. Jadi biar lebih kenceng gitu. Biasanya tuh kadang-kadang yang sepele-sepele kayak gini tuh kadang suka nggak diperhatikan gitu. Tapi nggak semuanya loh ya gitu ya. Aku mencoba untuk mempelajari aja lah. Terus kemudian ini torsinya kalau di gigi primer itu aku biasanya sama dengan yang di torsi di magnet. Ini aku pakai torsinya tuh pakai 600 atau 60 Newton meter. Ih, gitu iki. Ini aku pakai 60 Newton meter. Nah, cuman kalau yang di hose coupling itu aku nggak pernah kenceng-kenceng ya. Paling tuh pakai 350 kalau enggak 35 Newton meter atau kalau enggak pakainya 40. Oke. Kita kendorkan sekalian nanti buat yang di hose couplingnya. Oke, lanjut kita pasang as persnelingnya. Kalau as persnelingnya ini masuknya seret, berarti bisa dipastikan itu as persnelingnya bengkong ya bolo. Jadi dipastikan itu as persnelingnya nggak bengkong. Udah. Oke, lanjut kita kencangkan pakai kunci torsi ya. Sesuai SOP-nya. Pakai impact juga boleh sebenarnya. Cuman aku biasanya pakai kunci torsi. Kalau ngelepas gitu ya pakai impact. Yang lebih cepat gitu. Oke, alhamdulillah. Dan lanjut kita pasang kampas koplingnya. Ini kampas koplingnya aku pakai FR ya. Tuh, cuman ini
tutup kampas koplingnya. Ini per koplingnya aku masih pakai, nggak aku custom pakai per kopling smash itu. Jadi ini aku pakai per kopling Shogun FL gitu. Nah terus ini baut per koplingnya aku tambahin ganjal pakai ring per 2 biji biar jarak mainnya tuh lebih banyak gitu. Karena kalau pakai per kopling orinya yang ori fish air gitu itu tuh nggak kuat ya. Aku udah pernah nyoba terus nggak kuat, jadi kampasnya tuh gampang selip karena pernya tuh terlalu lembek gitu ya. Terus aku nyari persamaannya, akhirnya ketemulah pakai Shogun FL ini gitu. Ini lebih keras soalnya per koplingnya gitu. Kita kencangkan, menyilang ya bolo. Biasanya aku kalau ngencengin nyilang gini, cuman kalau ngendorin juga iya itu. Ya nggak nyilang juga nggak apa-apa sih, sesuai selera aja, yang penting kepasang bener dan kenceng. Oke, tinggal kita tutup pakai bak koplingnya. Nggak pas bolo ini kalau pasang bak kopling PCR gini tuh harus pas ya, karena itu kan ada giginya kan. Nah, dia jadi harus pas, kalau nggak pas ya susah. eh oke. Oke, beres bolo, alhamdulillah. Oke bolo, nah jadi seperti inilah penampakan mesin underbone slip engine
punya Jaya Teknik Racing Team. Nanti tinggal kita pasang intake-nya, terus kita pasang magnet dan pengapiannya di sini gitu. Ini kebetulan kan aku kemarin langsung nyeting di mesin yang satunya. Jadi kan aku underbone ini ada 2 mesin. Nah, dua-duanya itu beda. Jadi yang satunya rasionya enteng-enteng, yang satunya rasionya berat-berat. Kemudian balancernya juga enteng-enteng, ada yang berat-berat juga. Nah, gitu. Jadi karena ini kemarin rasio 2-nya bermasalah, makanya langsung aku naikin mesin yang satunya buat nyeting lagi gitu. Itu udah beres. Ini juga dirakit. Jadi besok kita agendakan buat nyeting di boiler lagi. Jadi langsung bawa 2 mesin sekalian gitu. Kemudian itu ada crankcase satu lagi, itu nggak kepake ya. Jadi itu crankcase-nya udah pecah. Cuman masih bisa aku manfaatkan ini buat buret-buret buat ngitung-ngitung kompresi gitu. Gitu aja sih, sama ngitung durasi exhaust dan transfernya berapa gitu. Sama ngitung blowdown sekalian gitu. Gitu Bolo. Nah, jadi gitu Bolo, proses perakitan mesin Yamaha F1 ZR underbone slip engine 116 cc punya Jaya Teknik Racing Team. Dari mulai kita tadi masang rasio, kemudian kita rakit gigi primer, kemudian pasang hose coupling dan lain sebagainya, sampai udah jadi, udah beres, tinggal kita nanti pasang intake, kemudian pengapian, block end dan sebagainya. Kemudian kita agendakan untuk nyeting di Boyolali lagi. Jadi besok insya Allah kita agendakan untuk nyeting di Boyolali, langsung bawa 2 mesin sekalian gitu, biar dua-duanya ke setting juga. Jadi kita punya data nih, oh yang mesin satu cocok untuk sirkuit pendek-pendek, atau yang mesin satunya cocok untuk sirkuit panjang-panjang, atau sebaliknya gitu. Ya kurang lebih gitu Bolo. Semoga tetap menginspirasi, semoga videonya juga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke bolo-bolo yang lain juga. Biar yang nggak tahu jadi tahu, biar yang belum kenal jadi makin kenal. Tetap produktif, tetap semangat, dan tetap enjoy menjalani hidup ini, karena kita hidup ini tuh nggak punya hak milik, cuman hak pakai aja. Jadi kalau punya ilmu ya normalnya sih wajib dibagi-bagi sih, karena kan kalau kita bagi ilmu itu kita nggak akan pernah miskin kok, tenang aja. Yang ada malah ilmunya jadi makin berkembang, jadi dari yang teori lama akan menimbulkan teori baru. Yang sepengetahuanku gitu sih, kata dosen aku juga gitu, dan itu faktanya memang seperti itu. Oke, kurang lebih gitu ya Bolo. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih yang selalu mendoakan aku dan mensupport aku bagaimanapun kondisinya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semakin diberkahi dan semakin bahagia. See you di next video ya Bolo. Bye bye. Assalamualaikum. Bolo, kene. Ojo lali subscribe.